pribadi yang senantiasa kita berusaha untuk selalu mengikuti sunnah beliau, dan senantiasa kita berharap nanti di yaumul hisab kita menjadi salah satu dari umat beliau yang mendapatkan syafaat atas izin Allah. Kepada semuanya, dengan acara kita sudah hadir beliau Bapak Ustadz Iqbal Muhammad yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa kita laksanakan semuanya. Tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat saya persilahkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, termasuk di pagi hari ini kita dimudahkan untuk bermajlis ilmu, serta salawat dan salam juga kita haturkan teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mumpung ini juga masih pagi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengajari satu doa. Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di Nabi saat itu di hadapan para sahabat, Nabi menawarkan, ala u'allimuka kalimat, maukah kalian aku ajari zikir ataupun wirid doa, kalau kalian ucapkan maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan darimu rasa gelisah dan juga Allah lunasi hutang kalian. Para sahabat yang mendengar, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasul. Kemudian beliau mengawali dengan qul idza asbahta wa idza amsaita. Ucapkan saat masuk waktu pagi dan saat masuk waktu petang. Jadi ini doa bisa kita amalkan tiap hari 2 kali. Resep anti galau sama lunas hutang. Masya Allah. Kita baca di waktu pagi dan juga kita baca di waktu sore atau petang. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung diri kepadamu, minal hammi wal hazan, dari rasa gundah, galau, sedih, khawatir. Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan darimu, minal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan juga rasa malas. Ini 2 penyakit, ya. Yang pertama alham wal hazn, yang kedua lemah dan malas. Ini penyakit bukan? Penyakit zahir atau penyakit jiwa itu? Jiwa. Ya. Hati-hati ya. Hari ini memang disambuli dengan nama keren,
penyakit gundah, gelisah, khawatir, sedih, ya, lemah berpikir. Itu namanya hari ini rotor keren, mental health. Saya mau biar stres, ya kan? Kita sekarang tuh itu disilaukan dengan nama-nama dan istilah yang keren. Aslinya yo beng itu, ya, mental health. Ya, 15 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah ngasih resep anti galau dan juga rasa lemah dan kasar. Nah ini teman-teman, mau nggak mau kita wajib membaca doa ini tiap hari, karena kita punya tanggung jawab, kita punya amanah. Sampai tahu bedanya al-ajzu sama al-kasru. Ya, kalau al-ajzu itu secara globalnya maknanya lemah. Kalau al-kasalu makna globalnya itu malas. Tapi dua-duanya itu aslinya lemah. Cuma al-ajzu itu lemahnya ada di zahir. Ya, tapi kalau al-kaslu lemahnya ada di badal. Makanya kalau orang Arab itu menyebut orang tua itu nggak mesti syekh, kadang juga ajuz. Ajuz kenapa? Karena orang tua umurnya tua, dia bisa keinginannya masih semangatnya, darahnya darah muda. Tapi arep lakoni bentok sama fisik. Makanya sebutannya ajuz. Ya. Jadi dia masih punya keinginan, punya cita-cita, punya berbagai macam impian, tapi secara lahiriah Allah sudah takdirkan dengan kondisi yang lemah fisik lansia. Nah, itu sudah nggak bisa diobati. Tua kan nggak ada obat. Tapi yang lebih parah itu yang al-kasru, malas. Malas ini berarti kan aslinya punya skill, punya kemampuan, bisa dikembangkan, usia juga muda, produktif harusnya. Tapi diajak untuk semangat gak punya, ini namanya kasar. Ringkasnya males, kelimprak limpuh. Padahal punya kekuatan. Tapi Nabi SAW sangat fair, lemah dari dua sisi, tetap dikasih doa supaya Allah menjauhkan diri kita dari keduanya. Padahal kalau yang pertama tadi al-ajz, nah itu ya gimana lagi, bahasa hari ini tadi underperform sudah, mau gimana lagi. Tapi bagi kita yang seusia produktif ini, itu al-kasru jangan apa, harus diobati. Makanya salah satunya dengan membaca ini. Inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan doa ini berakhirnya gini, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ghalabatud dain. Kalau terjemahannya biasanya cuma terlihat utang, padahal tafsirnya nggak sesederhana itu. Yang disebut dengan ghalabatud dain itu punya hutang, kemudian jatuh tempo,
disuruh lunasi nggak mampu, itu namanya hula batuk. Kalau cuma banyak utang bisa lunasi kan nggak jadi hula batuk. Jadi hula batuk itu punya hutang, jatuh tempo, suruh lunasi nggak bisa. Wa qahrul rijal, akhirnya terintimidasi dengan orang lain. Nah, sebagian ulama memberikan pelajarannya kenapa doa ini penghujungnya adalah masalah hutang. Karena hutang itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit sebelumnya. Orang itu kalau sudah terlilit hutang, gelisah, galau, bingung, iya Pak. Warasnya sih gitu. Ya. Gak nyenyak Mas, karena masih punya tanggung. Dia bisa lemah, bisa aja lemah di hadapan orang yang menghutangi, lemah ya di hadapan orang-orang yang tahu kalau dia punya banyak hutang. Tapi juga yang mengkhawatirkan bisa menimbulkan rasa malas. Coba orang kalau udah terlilit hutang itu malah nggak punya usaha untuk bagaimana bisa berkarya untuk menghasilkan sehingga mampu untuk melunasi, tapi malah pinjol sana, pinjol sini. Maka Islam itu membenarkan dan membolehkan berhutang, cuma tidak menganjurkan. Saya ulangi ya, hutang itu dalam Islam dibenarkan dan dibolehkan sampai di level ini. Kenapa? Karena ayat terpanjang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jika terjadi muamalah utang piutang antar kalian dengan waktu yang tertentu, maka catatlah akad utang piutang. Nah, para ulama tafsir menunjukkan awal ayat disebutkan idza. Idza itu gak cuma artinya jika, Mas. Kalau terjemahan Bang, apabila jika itu. Tapi maksudnya adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ada ayat yang insya Allah familiar di kita, karena ayatnya pendek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kandungannya Islam pasti akan dimenangkan oleh Allah. Pasti mampu untuk menaklukkan kota Mekah. Padahal ayat idza jaa nasrullah itu Allah turunkan 2 tahun sebelum menaklukkan Mekah. Tapi karena sudah diawali dengan idza, itu pasti. Begitu juga masalah utang piutang. Idza tadayan, jika kalian berutang, maksudnya masalah hutang itu sudah pasti akan beririsan dengan adanya manusia satu dengan manusia. Jadi kalau hidup ini ada orang yang nggak punya utang, ya itu unik gitu aja. Nggak umumnya itu, bisa aja 1.001, 1.000.001. Tapi rata-rata pasti baik itu yang sifatnya remeh, utangnya atau sampai yang besar. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah utang piutang dan juga tadi beberapa penyakit yang menyertainya itu sebetulnya bersumber karena kita jauh dari yang namanya amanah. Dan amanah itu lahir saat kita pun lahir di dunia dengan misi kita punya amanah apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tauhidkan Allah, ibadahlah hanya kepada Allah sampai Allah wafatkan kalian. Jadi ini kita punya amanah di dunia itu beribadah. Dan ini amanah terbesar, itu mentauhidkan Allah. Baik, kalau kita memisah antara urusan
agama, ibadah dengan urusan dunia seutuhnya, maka ini sangat keliru. Baik itu urusan dunia apalagi agama, itu ada benang merahnya, yaitu amal. Maka harusnya orang itu kalau mampu beribadah dengan baik, maka di sisi-sisi urusan dunia termasuk tanggung jawab pekerjaan itu harusnya juga baik amanahnya. Dan sebaliknya, jika orang itu tidak bisa beramanah dalam hal ibadah dan bertauhidkan Allah, maka tunggu saja, urusan dunia juga nggak akan beres. Dan jangan sampai kita ini melihat suatu amalan itu dengan ganjaran harus di dunia, itu termasuk amanah. Amanah nggak kelihatan di dunia. Kalaupun kelihatan ada satu dua contoh ya. Dalam ilmu fikih itu ada hukum barang temuan. Barang temuan itu ada 3. Yang pertama barang jadi di permukaan, yang berlemah, itu namanya lukotoh. Yang kedua ada barang jadi tapi yang jeru lemah, itu namanya rikas. Yang ketiga barang mentah tapi ada di dalam tanah lagi, itu namanya ma'adin. Itu hukum barang temuan dalam Islam. Ada 3, ada luqatah, ada rikas, ada ma'adin. Luqatah itu yang berpotensi akan kita temui. Apa itu? Barang temuan di atas permukaan bumi dan memiliki aji, memiliki nilai. Contohnya ya, di tempat umum kita menemukan HP, nemu dompet enek duite, menemu mungkin perhiasan. Ini sebutannya apa? Luqatah. Kira-kira kalau sampai nemu seperti itu, apa yang harus dilakukan? Itu kan jiwa kalau nggak amanah langsung sawut, pek gitu loh. Tapi kalau ada amanah dalam diri kita, apa yang dilakukan? Nemu dompet, nemu HP, nemu emas, kalung misalnya gitu. Syariat meminta kita supaya menjaganya dan mengumumkannya sepanjang 1 tahun. Apalagi hari ini mudah sekali untuk mengumumkannya. Terlalu banyak media sekarang. Tiap hari bisa dibikin status, ya, story, bisa disebarkan. Yang merasa kehilangan dompet, ya, antara Sarap Kliwon sampai Gemblekan, bisa hubungi kontak saya nomor ini. Selama kapan, Mas? 1 tahun. Kira-kira jogo barang wong liya setahun gampang atau susah? Ya, susah. Jangankan barang temuan, untuk tukang servis kadang rong sasi lagi jupuk-jupuk bingung. Iya, diteleponi Mas dadi. Ya silakan diambil ngebak-ngebak kiosku. Ya. Itu bukan perkara berat. Jaga barang yang bukan milik kita selama setahun dan juga diumumkan. Maka selama sepanjang 1 tahun itu, tiap hari kita mendapatkan pahala apa? Amal yang bisa kita panen besok di akhirat. Tapi dengan tidak hadirnya pemilik barang, setelah ditunggu selama 1 tahun dan diumumkan, maka syariat
memberikan ganjaran di dunia bagi para penemunya yang telah amanah. Apa itu? Setelah 1 tahun boleh dimanfaatkan dan tidak ada zakatnya. Gitu. Nah, kenapa? Karena saya tahu angel abot jogo setahun barang ini wong liya yang nggak tahu di mana aslinya orangnya itu. Karena berpotensi orangnya masih hidup. Kenapa? Karena barangnya masih ada di atas tanah. Mestinya seumuran ini diumumkan setahun nggak teko-teko, sudah. Syariat kemudian memberikan apa ya istilahnya? Hadiah bar setahun boleh dimanfaatkan dan tidak ada zakat. Berbeda dengan yang nomor 2 tadi, apa? Rikas. Rikas itu barang jadi yang ada di dalam tanah. Sampai nyangkul di tanah, tiba-tiba ketemu kunci. Disinyalir dari dinasti Ming. Pasti kok gitu. Ya. Yang paling ringkas kuwi ya. Kalau mau diumumkan, kira-kira ahli waris dinasti ini yus podo wis mati. Karena barang di dalam tanah yang sampai mungkin 2 meter, 3 meter, ya. Nah itu dimungkinkan pemilik aslinya sudah nggak ada. Mungkin teman-teman yang orang Sragen, daerah Celak, Caket, Sangiran misalnya, ya kan? Duduki lemah, jebule nemu gading 5 meter. Ya. Nah itu nggak perlu sampai umumkan setahun, nggak perlu. Itu langsung boleh dimanfaatkan. Barang rikas itu langsung boleh dimanfaatkan. Ketemu gading 5 meter, wah ini langsung. Ya, datangi kolektor. Ya, jangan kolektor, jadi koleksi cocok regane dol. Ya. Nah, itu deal-dealan ternyata pelaku ya sudah itu keuntungan buat sampean. Tapi ingat, karena tidak ada perjuangan dalam amanah, ya kan, nggak nunggu sabar selama setahun, ketemu langsung boleh dimanfaatkan, maka Islam meminta dikeluarkan zakatnya. Wa fir rikazi khumus. Wa fir rikazi khumus, dalam harta rikas itu zakatnya 1/5, 20%. Jadi kalau gadingnya tadi laku ratusan juta atau puluhan juta, itu sudah hak sampean. Tapi ingat, 20%-nya keluarkan sebagai zakat rikas. Karena minim amanah. Yang nomor 3 yaitu ma'adin, itu lebih potensi ketemunya kan kue aneh-aneh. Barang mentah, kayak minyak, ya kan, aspal, ya. Nah itu ketika antum menemukan, sebetulnya itu hak antum untuk mengelolanya. Cuma kalau kita hidup di negara seperti Indonesia, urusannya sama undang-undang. Nah, tapi kalau dalam fikihnya, kalau itu antum yang menemukan dan antum sanggup untuk mengelola, itu hak sampai. Baik. Nomor 2, nomor 3 sudah kita sampaikan. Kembali lagi nomor 1. Ya, bagaimana syariat membolehkan dan memberikan pemanfaatan itu setelah 1 tahun, karena dinilai kita telah melakukan amanah. Padahal itu masih di dunia, ya, belum di akhir. Maka amanah itu tidak bisa disebut ringan. Tapi jangan kemudian kita tinggal, harus belajar tumbuhkan rasa amanah itu di setiap diri kita. Tiap hari kita evaluasi, introspeksi, kita tingkatkan.
Karena itu tujuannya bukan hanya urusan pekerjaan, profesi, enggak. Karena itu bagian dari ibadah kita, yang mana hidup kita itu punya amanah besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana muslimin ya, itu kan nggak enak, Mas. Ada apa istilahnya, jurnal atau penelitian survei, kita ini dianggap ini ada di termasuk posisi teratas negara yang penduduknya paling religius. Itu patut dibanggakan ya. Jadi penduduk suatu negeri yang paling religius itu Indonesia. Tapi di sisi lain, survei yang lain itu juga ada hipotesa negeri kita ini juga termasuk tingkat tertinggi korupsi. Ini lek digaduk ini kan rada enggak pas. Jare paling religius, tapi yang paling banyak korupsi. Ya Allah. Sampai tahu penjara suka miskin. Ya, enggak isinya. Isinya penjara suka miskin isinya siapa? Koruptor. Ya kan? Itu penjara yang koruptor. Kira-kira penghuninya di dalamnya itu orang yang non berpendidikan atau orang berpendidikan? Rata-rata berpendidikan. Yang kedua, isinya orang yang menengah, nggak mampu ke bawah, atau yang sebetulnya punya kemampuan finansial, bahkan berkecukupan, bahkan kaya. Yang mana? Orang yang berpunya, tapi masih kena korupsi. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu, ya, sumbernya terkadang kita nggak amanah karena kita terlalu melihat dengan orientasi ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rada tegas itu ketika menyampaikan firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi urusan dunia itu, wala tansa, janganlah kamu melupakan dari jatahmu hidup di dunia. Jadi Al-Quran itu menyampaikan kepada kita, urusan dunia itu yang penting kita nggak lupa saja. Jangan lupakan jatahmu hidup di dunia. Jadi kita ini karena masih hidup di dunia, butuh makan, kita makan. Ya, butuh beraktivitas, berkeluarga, ya kita melakukan itu. Yang penting nggak lupa aja jadi manusia ketika masih hidup. Bukan kemudian semuanya harus dunia. Orientasinya dunia. Apa saja dunia. Termasuk ketika kita berbicara ibadah, berbicara amal soleh, berbicara agama, itu pun sebisa mungkin juga dunia. Ini yang mengkhawatirkan. Baik, kalau teman-teman di sini ya karena memang perusahaan, memang di sini ada perputaran jual beli, benefit, itu wajar, memang perusahaan dunia. Tapi kalau kayak saya yang lebih cenderung circle-nya lembaga pendidikan Islam, ya, pengabdian kepada umat, tapi masih banyak juga yang berkomentar ulang-ulangnya yuk masalah dunia. Saya bilang ke teman-teman siapa saja, ya, coba sebutkan satu literasi saja. Saya pengen tahu, ya, kalau ada dulunya para salafus soleh, para sahabat, para tabiin,
zaman sahabat, zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan seterusnya. Ketika Islam masih jaya, bangun sekolah atas dasar bisnis. Coba niat buka sekolah lembaga pendidikan tapi diniatkan untuk bisnis. Coba satu literatur aja, tunjukkan saya. Nah, yakin saya nggak bakal. Kenapa? Karena memang untuk pengabdian kepada umat. Tapi hari ini sudah salah. Emang di bisnis. Kalau kita masuk mall, ya, masuk supermarket, masuk toko, kemudian masuk waktu sholat, kita tanya mana masjidnya, mana musolanya, mungkin satpamnya ngasih tahu rutenya. Kadang kita ngelakuin dia sampai kesasar waktu ketemu musolanya. Disuruh yang gue, yang wecet, ya cedek genset, suara imam mbek gensetnya kalah. Terkadang harus di lantai paling atas, rooftop, dan ya sholatnya kalah mbek suara dan kena talang. Tapi masih wajar. Kenapa? Karena di mall. Tapi ini ada lembaga pendidikan misalnya, bahwa Islam punya lokal, wali santri datang mau sholat masjidnya mana, nggak ada. Aneh. Ya, jadi memang sekolahnya untuk bisnis. Nah, gimana mengharapkan generasi selanjutnya barokah, soleh? Karena orientasi seperti ini harus bangun sekolah, buka donasi kepada muslimin muslimat. Mentok nggak kumpul-kumpul, wah harus jadi tahun ini. Akhirnya utang ke bank, riba. Gimana pengen jadi barokah ilmu yang diajarkan? Dalam sekolahnya bangunannya dari riba. Itu kalau dunia ini. Apalagi sesuatu yang sifatnya masjid, ya. Kemudian barang-barang benda-benda yang diakadkan wakaf, ya. Tapi sama nadirnya, pengelolanya semuanya dibisniskan. Tahu, wala haula wala quwwata. Jadi penyakit meninggalkan amanah dan merusak amanah itu hari ini, mohon maaf ya, itu sudah sampai di level yang harusnya itu tempat-tempat yang menghasilkan pahala jariah akhirat. Tapi semuanya kemudian dijadikan ladang bisnis. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa aslinya kalau kita ini mau diatur, ya, itu bumi ini sudah Allah wariskan bagi hamba-hambanya yang soleh. Walaqad katabna fis zabur. Jangankan di dalam Al-Quran, di kitab suci sebelumnya, di zaman Nabi Daud alaihissalam, yaitu kitab Zabur, Allah sudah putuskan bahwa al-ardh, bumi ini, yuwarithuha ibadiyas sholihun. Allah ridho diwariskan bagi hamba-hambaku yang bersyukur dan hamba-hambaku yang soleh. Jadi kuncinya di sini, ibadiyah hamba-hambaku, yaitu hamba Allah. Tadi beriman, as-sholihun, soleh. Hanya ketika kita lihat setiap aspek lini manapun itu, kalau sudah mulai hilang kesolehan oknumnya, anggotanya, ya macam-macam. Nah, lihat, sesolid apapun, kalau misinya adalah misi amanah, takwa kepada Allah, mencapai ridhonya, ya, kemudian ada gesekan, asalkan tidak berubah misi,
insya Allah tetap solid. Tapi kenapa kemudian kok akhirnya pecah? Yakinlah, itu pasti ada dunia yang nyelip di jiwa. Sudah, dalam masalah mikronya aja lah, suami istri kecil sekali gitu. Suami istri kalau tahu ini kita sedang seumur hidup, misalnya kita ini sedang beribadah dalam nuansa keluarga, kita cari ridho Allah. Yang namanya gesekan, pertikaian, macam-macam. Tapi kalau kita tidak merubah misi ini, insya Allah nggak ada yang namanya broken. Tapi kalau kita ternyata mudah sekali, ingat aja, mesti misinya hilang. Dan itu karena dunia. Makanya kalau kita ini sudah mentok, stres kayak tadi, punya mental health itu mau nggak mau harus kembali. Jangan jauh-jauh dari SOP-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk masjid, kita sholat, itu solusinya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Masalah kedua tadi, pengelola wakaf di antara yang takmir masjid nggak tahu aturan. Masjid sembarangan ditutup. Dulu itu tulisannya gini, dilarang tidur di dalam masjid. Itu beberapa waktu yang lalu. Sekarang luwih medeni nek dilarang tiduran di masjid. Yuk, leyeh-leyeh wis ora oleh. Saya mau tanya kepada takmirnya, ini masjid milik siapa? Masjid milik siapa ya? Ya, Quran surat Al-Jin ayat 18 Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Mungkin yang bangun perorangan, mungkin keluarga, mungkin yang membangun komunitas, ormas, lembaga. Tapi kalau sudah jadi dan itu di atas tanah wakaf, maka wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu sudah milik Allah. Karena komponen wakaf itu kaidahnya la yuba'u wala yuhabu wala yuradu, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Maksudnya apa? Enggak boleh jadi hak milik. Kan jual beli kan jadi hak milik. Saya beli barang dari sampean dapat duit saya dapat barang itu menjadi hak milik. Hibah, sampean dapat hibah tanah misalnya dari orang tua. Hak milik siapa akhirnya? Tidak hak milik kita selaku anak yang dapat hibah. Orang tua wafat, punya ahli waris, hartanya dibagikan kepada ahli warisnya, kepemilikannya menjadi haknya ahli waris. Jadi wakaf tiga-tiganya sudah nggak boleh. Artinya apa? Tidak ada hak kepemilikan. Karena pemiliknya siapa? Allah. Sampai punya hak milik rumah, aturannya melu aturan siapa? Aturan sampai. Perusahaan ini ya punya pemiliknya. Sampai ikut aturan siapa? Pemiliknya. Perusahaan ini. Masjid punya pemiliknya. Siapa nih pemiliknya? Allah. Ikut aturan siapa? Ya. Lawang biyen zaman Covid, Masya Allah, protokol kesehatan iso dipatuhi loh. SOP-nya social distancing, gelem diatur. Sampai mlebu masjid, sofe renggang-renggang, gelem diatur. Ya, maka urusan masjid itu juga ada SOP-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang beda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nyambangi putrinya Fatimah di rumahnya. Nabi kemudian melihat Fatimah kok dewean, mana suami Ali bin Abi Thalib. Jawabnya Fatimah, keluar ya Rasul. Kemudian Fatimah mulai ngasih clue, barusan aku dengan suamiku bertengkar. Soalnya istri wajar. Maka Rasul memerintahkan sebagian sahabat, cari Ali di mana.
dapat laporan ternyata Ali bin Abi Thalib lagi di Masjid Nabawi, di dalam masjid. Nabi kemudian mendatanginya, betul di dalam masjid Ali sedang rebahan sampai berdebu mukanya karena apa itu Masjid Nabawi belum kayak hari ini marmer tekelan, enggak, masih pakai pasir. Kemudian Rasul memanggil menantunya itu, ya Aba Turab, wahai yang sedang dalam kondisi berdebu. Dan Ali senang sekali dipanggil dengan panggilan Abu Turab. Ya, ya. Catatannya di sini Ali sedang punya masalah keluarga, galau kan? Maka solusinya benar. Apa itu? Masuk masjid, cari ketenangan, kembali kepada yang menurunkan galau dan yang maha mencabut kegalauan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Di antara kita mungkin ada yang punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, ya bonus gak cair-cair, ya mentok stres, akhirnya pengen masuk masjid, cari masjid, dan masjidnya malah ditutup. Atau bisa masuk masjid malah tulisannya dilarang tidur di masjid. Akhirnya kemana larinya? Karaoke kan? Ya kan? Mending angkringan bisa sampai khomer, mendem, nongkrong gak jelas. Makanya tanggung jawab takmir aja, gak aman. Lu Ustaz nanti kalau tidur di masjid nanti karpetnya mangguil, itu kan teknis, bisa dimusyawarahkan. Sampai udah pernah ke Istiqlal Jakarta itu kita patut berbagai. Kita masih punya masjid sebagai ikon nasional bangsa. Coba sampai di Istiqlal, ya masjid, ya mesti namanya pengelolaan mesti ada kurangnya, itu pasti manusia. Tapi setidaknya lihat ada ruang utama yang untuk ibadah. Tapi di sisi lain sampai akan menemukan masih wilayah masjid Istiqlal, ketemu ojol, ketemu driver manapun, jangan kan lele, turun yang kono yo oleh. Terkadang ada muslimin bagi-bagi nasi bungkus, nasi buah. Artinya memang ada peraturan, mungkin di tempat ballroom utama untuk sholat jangan tidur sih, tapi dikasih makan. Begitu juga masjid paling suci di muka bumi ini, Masjidil Haram Mekah atau Masjid Nabawi. Ya memang di Masjid Nabawi itu kalau jam 11 ke atas ada beberapa pintu atau wilayah yang steril. Tapi bukan berarti tempat yang lainnya nggak boleh untuk tidur. Jadi kalau pengen lele ya pengen tidur sampai subuh, nanti akan diarahkan sebelah kanan. Kenapa? Karena tahu ini masjid milik Allah. Siapapun dari hamba-hamba Allah bebas ya untuk kembali apalagi dalam kondisi yang jiwanya sedang bermasalah. Lo hari ini kok simpel langsung pasang spanduk dilarang tidur di masjid. Ini takmir yang nggak aman. Hati-hati, urusannya besok. Ya rumah Allah kok pakai aturan kampung, aturan Allah. Kalau masalah teknisnya itu bisa dirembuk, bisa dimusyawarahkan, bisa dicari caranya, bukan kemudian asal memutus. Nah, maka kita awali, kita benahi ya dengan bagaimana amanah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hambanya ya, yang berusaha berjalan di atas jalan kesolehan. Baru nantinya insya Allah bonusnya kita akan amanah di lini-lini dan segi-segi kehidupan, termasuk profesionalitas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai materi. Waktu sudah tepat kami kembalikan ke pembahasan. Pokoknya yang kalau ada teman-teman mau bertanya, mau tanya? Kalau nggak mau tanya, saya mau tanya. Kalau ya tadi bahasnya kan tentang bintang ya. Boleh nggak kita itu berharap? Kebetulan kan saya sering diutangi orang, mau tak tagih kontrak kerja, kalau ditagih nilainya gede, jujur. Sementara saya pernah, ya kalau dalilnya soal pada pernah baca, pernah dengar, entah dari YouTube, entah dari kajian, bahwa kalau kita tidak nagih hutang, itu benar nggak? Itu dihitung sebagai sedekah yang tidak terputus.
seperti itu. Karena ya bagaimanapun kekancaan akrab gitu, pengajian dan sebagainya kan ada juga takdir. Seperti itu. Gimana kira-kira hukumnya Ustaz? Terima kasih dari Bapak. Baik, jazakumullah khairan. Terkait dengan akad utang piutang. Pertama, idealnya sebagaimana ayat idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Jadi kalau ada interaksi utang piutang itu dicatat. Karena utang piutang itu ada ikrar, saya hutang sejumlah nominal sampai tempo sekian. Hutang itu kan kayak gini. Ya, ini berarti yang sifat. Bedakan ya, ini utang hanya karena pengen tuku es teh, utang 5.000 terus ya bayar kawan ke sore, itu kan sesuatu yang lebih remeh, yaitu nggak dicatat nggak apa-apa. Tapi kalau utang dalam makna memang kita duit yang aji, maka itu dicatat. Kenapa? Karena kan itu tadi kan ada gitu. Saya berutang senilai 10 juta dan akan saya lunasi di akhir tahun Desember. Maka di bulan Desember antum kan berhak untuk tagih. Ternyata belum punya kemampuan. Bagaimana? Di ayat sebelumnya disebutkan fanadhiratun ila maisar. Berikan keluasan, sudah tenggak waktu leleh. Ya wes. Catatan baru sampai bulan Juli tahun berikutnya. Di bulan Juli ditagih lagi. Ternyata dilunasi, ya sudah, alhamdulillah. Haknya antum sudah kembali. Kalau ternyata juga belum punya kemampuan, padahal sudah ada usaha dan kebaikan antum membawa ucapan ya wis lah, tak ikhlas no way. Saya sudah nggak akan nagih lagi. Maka betul, karena orang itu kalau menghutangi, ya menghutangi itu dari deal utang disampaikan itu tiap hari terhitung pahala sedekah. Tiap hari terhitung pahala sedekah. Makanya tadi catatannya pertama sampai kapan? Sampai Desember. Desember akhir tahun belum punya kemampuan, kasih kelonggaran lagi sampai Juli. Maka terus itu tiap hari sedekah pahalanya. Juli ternyata mampu melunas, maka per pelunasan itu sudah tidak ada lagi pahala sedekah. Kan sudah haknya sudah balik lagi. Tapi beda ceritanya kalau belum punya kemampuan, terus orang yang menghutangi mengikhlaskan, ya sudah, saya nggak nagih lagi. Nah itu baru tadi masuk sepanjang waktu mendapatkan pahala sedekah. Itu pakemnya. Cuma masalahnya adalah di dalam hati kita. Lek wis mutih nih, wis ikhlas nih, wis lo ya. Wis lo ya. Tutup lo ya. Aja ketemu wong liya. Jadi tapi uang yang bayar sepine. Wisin aku kok gak nagih tak ikhlas nih wae. Kira-kira iki ikhlas ora? Itu sudah. Ya, jadi intinya kalau sudah gak ditagih dan betul-betul memutihkan dalam makna ikhlas, betul tercatat sedikit. Tapi masalah ikhlas, itu kembali ke oknumnya. Nah, daripada ikhlas jebule yo grundel, maka tetap berlaku hak untuk menagih. Daripada di depan orang berhutang wis ra nagih tapi nang mburi
Ya kan rasa wis tagih wae enggak apa-apa itu enggak sampai. Itu dari sisi orang berhutang. Dan yang tidak kalah pentingnya dari sisi yang menghutang. Yang berhutang tolong jangan berhutang enggak. Ya, berhutang kan boleh benarkan tapi tidak dianjurkan. Jangan sampai kita hidup ini tidak pernah terlepas dari hutang. Apalagi sampai di level tidak mau melunasi atau membayar. Memang sengaja ngutang pengen dibalas, tapi nggak dilunasi. Itu sudah urusannya bukan di dunia lagi, di akhirat. Rasul menggambarkan orang yang syahid saja berperang di jalan Allah sampai mati, jadi darahnya tertumpah karena Allah, ikhlas. Itu di alam kuburnya belum dapat kenikmatan surga. Aroma surga itu belum dapat. Ya, cahaya surga belum dapat. Lu kenapa? Ternyata masih punya utang yang belum dilunasi. Itu selevel orang yang mati saja. Apalagi yang tidak semulia itu. Maka masalah duit harta itu sebisa mungkin sebelum mata kita tertutup harus selesai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu kan sakit 15 hari sebelum Bakar. Abu Bakar kan sakit di rumahnya Aisyah. Itu kelingan Abu Bakar dulu mendapatkan harta fake, ya seperti harta rampasan perang itu. Kemudian spontan itu dihibahkan untuk Aisyah. Itu ada sepetak tanah, itu langsung dihibahkan ke Aisyah. Maka menjelang akhir hayatnya Abu Bakar minta keriduan Aisyah supaya hibahnya itu dikembalikan ke Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar merasa salah. Karena kalau menghibahkan ke anak itu nggak boleh pilih kasih. Satu dikasih, yang lain tidak dikasih. Anaknya Abu Bakar kan banyak, gak cuma Aisyah, masih ada Asma, ada Abdurrahman, ada Abdullah. Maka menjelang wafatnya Abu Bakar ini urusannya bisa sampai akhirat ini. Maka yang minta keriduan Aisyah, kamu ridho nggak kalau tanah yang dulu aku hibahkan untuk kembalikan? Yang namanya putri yang soleha ya sudah kembalikan. Kemudian Abu Bakar wafat, jadinya apa? Harta waris. Kalau waris kan dibagi-bagi. Dan Aisyah pun akhirnya juga mendapatkan bagian yang meskipun lebih dikit karena dia perempuan. Ya. Tapi pelajarannya ingat, Abu Bakar sampai di akhir hayatnya masih ngurusi kesalahannya dalam harta itu. Karena khawatir takut sampai hisabnya tidak. Ya. Hari ini orang belum muda-muda, utang gak lunas, utang gak balik, nilai gak balik. Ya, us gak nanti ketemu los kota beda daerah. Iya, itu di dunia. Tapi catatannya malaikat nanti dihisab itu gak bakal dihapus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.